Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Alini, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Indonesia telah memasuki new normal, di mana sebelumnya Indonesia telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita sebut dengan PSBB. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan aturan-aturan baru untuk menjalani new normal. Nah, apa sih sebetulnya new normal itu? New normal atau kenormalan baru adalah beradaptasi dengan lingkungan, di mana kita harus menyesuaikan diri di tengah pandemi COVID-19 atau berdamai dengan COVID-19. Kita dapat mengubah perilaku diri kita menjadi lebih disiplin, lebih menjaga kebersihan, dan menaati peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, pada saat new normal, kita dapat beraktivitas seperti biasa dan mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kita dapat aman atau terhindar dari COVID-19. Mengapa sih kita butuh new normal? New normal atau kenormalan baru dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19 serta mendorong pemulihan ekonomi Indonesia dalam waktu yang singkat. Lalu bagaimana kita masyarakat menghadapi masa new normal ini? Nah, yang pertama kita harus mengubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat aturan. Saat keluar rumah, baik kita ke kantor maupun ke kampus, bahkan ke mall atau ke pasar, kita harus rajin cuci tangan, wajib memakai masker, dan kita harus menjaga jarak aman antara diri kita dengan orang lain minimal 1-2 meter. Nah, kita harus bersedia dicek suhunya saat masuk mall maupun bank atau kantor maupun kampus. Selanjutnya kita harus membawa hand sanitizer, tisu, dan kalau bisa kita harus membawa bekal makanan kita sendiri. Nah, setelah kita pulang dari aktivitas di luar rumah, kita kembali ke rumah, sebaiknya kita harus meletakkan barang-barang bawaan kita di teras rumah. Nah, barang bawaan kita itu dapat kita semprotkan dengan disinfektan agar tidak ada virus yang masuk ke dalam rumah. Yang kedua, kita memasukkan atau mencuci baju kita dengan deterjen. Selanjutnya kita mandi dan barulah kita boleh menyapa keluarga kita yang di rumah. Setelah kita merubah perilaku diri kita menjadi lebih disiplin, lebih taat aturan, yang kedua kita harus sadar dan mau isolasi mandiri saat kita terpapar atau berinteraksi dengan ODP maupun PDP. Nah, yang ketiga, patuhi juga aturan pemerintah. Yang keempat, berilah contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, bahkan masyarakat sekitar. Nah, protokol kesehatan ini harus diterapkan dan dilakukan oleh kita semua agar tidak ada gelombang kedua pandemi COVID-19. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar wabah di suatu negeri, janganlah pula kamu memasuki negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit pada negerimu, jangan pula kamu lari dari negeri itu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti jahiliyah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah perintah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghapuskan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.